Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan kita yang lalu, kita telah membahas salah satu daripada dosa besar, yaitu melakukan buhtan, atau bahasa kita adalah fitnah. Dan dosa buhtan itu melebihi dosa mengupat. Karena mengupat mengatakan sesuatu kepada orang lain yang dia marah kalau dia mendengarnya, dan walaupun itu fakta, itu mengupat. Tapi kalau buhtan, mengatakan sesuatu untuk orang lain dan itu tidak berdasarkan fakta, jadi dosa buhtan itu lebih tinggi daripada dosa mengupat. Makanya Nabi mengumpulkannya di dalam satu hadis yang menyatakan tentang besarnya dosa tersebut. Dimaukan Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar berikutnya yaitu ayatazawwaja imra'atan wa fi 'azamihi alla yuwaffiha sadaqaha law talabathu. Itu dosa bagi seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan lalu kemudian merencanakan untuk tidak menunaikan atau membayar mahar bagi istrinya tersebut. Nah, ini termasuk dosa yang dibicarakan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil. Dan dosa ini tentunya adalah dosa para lelaki, dosanya para suami yang tidak menyelesaikan maharnya sampai di penghujung kematiannya dengan sengaja direncanakan untuk tidak membayar mahar. Nah, tentu kita bertanya, kenapa bisa terjadi tidak membayar mahar? Mahar itu sesuatu pemberian yang Allah wajibkan pada laki-laki ketika ingin memiliki seorang perempuan yang haram baginya, lalu kemudian dihalalkan melalui mahar. Allah halalkan hambanya yang perempuan untuk hidup bersama seorang laki-laki, lalu perempuan itu menyerahkan kehormatannya dengan syarat laki-laki itu memberikan mahar kepada si perempuan yang kemudian menjadi istrinya. Mahar itu dalam kesepakatan para ulama
jumhur ulama kecuali mazhab Malik yang mengatakan mahar itu bukan rukun nikah. Mahar tidak termasuk rukun nikah. Mahar itu adalah wajib nikah, kewajiban dalam pernikahan. Maka ketika mahar tidak dijadikan sebagai salah satu komponen atau unsur dalam rukun nikah, maka menikah tanpa mahar dibolehkan. Sah pernikahannya dengan syarat dibayar belakangan. Yang wajib adalah membayarnya, menunaikannya. Tidak wajib ditunaikan di hari akad nikah. Maka mahar itu dalam pandangan jumhur ulama selain mazhab Malik, mahar ada yang muajjal, ada yang muajjal. Ada mahar ta'jil, ada mahar ta'jil. Yang muajjal yang ditunaikan di hari ijab kabul atau hari pernikahan, berarti dia ingin menyelesaikannya di hari pernikahan. Nah, itu yang disebut oleh Linto, ya, disebut oleh Linto baru, ya, bahawa dia telah menikahi anak seseorang dengan mahar sekian tunai. Berarti begitu kalimat tunai disebutkan, berarti laki-laki ini membayar maharnya dalam keadaan muajjal, ditunaikan di situ. Namun ada yang kadang-kadang tidak mampu atau menunda mahar, maka nanti bahasanya telah dia terima nikahnya dari seorang wali untuk seorang perempuan begini dan begini dengan mahar ditunda, dibolehkan. Dari 20 manyam kebiasaan orang Aceh contohnya, dia memberikannya 1 manyam, 19 lagi ditunda. Nah, tentu bahasanya ditunda karena agak kurang layak kalau kita bahasakan dengan mahar kredit, gitu kan. Apalagi kalau kreditnya berbunga, itu lebih bahaya. Jadi jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, mahar boleh ditunda. Oh, tidak ada sama sekali di hari pernikahan. Ditunda yang dimaksud benar-benar tidak ada. Boleh, tidak mengapa. Tapi kemudian itu menjadi kewajiban bagi suami untuk menyelesaikan mahar. Dan selayaknya dalam hukum fikih, selama suami belum memberikan mahar kepada si isteri, yang model tidak memberikannya sama sekali di hari pernikahan dengan alasan ditunda, tidak ada sama sekali, tidak 1 manyam, tidak 1/2 manyam contohnya, maka sepakat juga jumhur ulama mengatakan isteri berhak menolak kedatangan suaminya sampai diberikan mahar tersebut, walaupun cuma 1/4 atau cuma sedikit. Maka isteri berhak mengatakan jangan pulang, kasih dulu 1 manyam, jangan pegang, jangan sentuh, bahkan tidak dibukakan pintu pun boleh kalau mahar itu belum diberikan sama sekali. Itu hak isteri. Dia tidak berhak suami mengatakan kamu ya belum apa-apa sudah nusyud. Bukan isteri yang nusyud, tapi suami yang bangai, tidak diberikannya sama sekali. Itu tidak mengapa dalam akad nikah. Tetapi isteri berhak untuk tidak menyerahkan dirinya kepada suami ini sampai diberikan walaupun cuma sedikit. Jadi jangan marah-marah bagi mereka yang suka menunda mahar. Lalu kemudian di mana dosanya? Hal ini sederhana. Artinya orang kalau bicara mahar seakan-akan ada hal yang remeh yang sedang dia lakukan. Ternyata hadis-hadis Nabi mengancam seorang laki-laki bisa jatuh dalam dosa besar ketika dia dengan sengaja
atau merencanakan untuk tidak membayar mahar, baik tidak bayar sama sekali atau tidak menyelesaikan maharnya, atau dia melarikan diri setelah pernikahan dan setelah terjadinya hubungan, si suami melarikan diri tanpa menyelesaikan maharnya. Atau bercerai, setelah seminggu menikah bercerai, mahar belum selesai, karena kebencian suami pada istrinya yang telah diceraikan, dia tidak selesaikan maharnya. Inilah orang-orang yang akan menghadap Allah dalam keadaan membawa dosa besar. Berdasarkan beberapa hadis, di antaranya hadis riwayat Tabrani dengan sanad yang kuat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan ala ma qalla min al-mahr aw kathura wa laysa fi nafsihi ay yuaddi ilaiha haqqaha khada'aha. Kata Rasulullah memulai kalimat dengan mengatakan, setiap laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan mahar baik sedikit atau kasura ataupun mahar banyak. Jadi Rasulullah tidak melarang perjanjian mahar, mau sedikit mau banyak terserah, tergantung keridaan di antara kedua belah pihak. Namun di hadis yang lain Rasulullah pernah mengingatkan sebaik-baiknya perempuan, ciri-ciri perempuan yang baik, dia memudahkan urusan mahar, dimurah-murahkan. Itu ciri-ciri perempuan yang baik, dan keluarganya keluarga yang baik, dimurahkan. Dia tidak ingin membebani seorang laki-laki yang ingin menyelesaikan urusan syariat, dimurahkan. Dan di dalam kesempatan yang lain pun kita melihat ternyata Rasulullah dalam amalannya, walaupun perempuan diminta untuk memurahkan mahar, tetapi laki-laki tidak diminta untuk memurahkan mahar. Tapi laki-laki yang baik malah dia menaikkannya. Jadi perempuan contoh menawarkan 10 manyam, contoh, dia sudah baik, itu sudah baik. Laki-laki seharusnya tidak meminta diskon di atas 10 manyam. Jadi jangan merengek-rengek, anjir kurang becut, jualah diskon, kasihlah diskon sedikit lagi. Ini laki-laki tidak baik, tidak ada harga diri. Ikutilah Nabi. Perempuan disuruh murahkan mahar, yang laki-laki naikkanlah harga diri dengan mahalkan mahar. Jadi kita yang menawarkan, perempuan menawarkan 10, kita katakan tidak, saya tidak akan bayar 10, yang saya bayar 30 manyam untukmu. Begitulah Rasulullah memperlakukan isteri-istrinya. Khadijah dibayar mahal, semua istrinya dibayar mahal. Nah itu ciri-ciri laki yang baik. Jadi kalau sudah model merengek-rengek minta kurang, dari 10 jadi 9, dari 9 tak apa, dengan alasan tsunami, kemudian alasan pandemi, kemudian dengan alasan macam-macam, minyak goreng naik, apa urusannya? Itu nampak dari awal perkawinan, sudah nampak. Tapi ada juga kadang-kadang pihak keluarga yang seakan-akan dalam tanda kutip menjual anaknya. Jadi sudah orang tua ikut campur terlalu jauh, padahal anaknya sudah waktunya menikah dan dia tidak bisa mencintai orang lain karena cinta itu buta, kata orang. Ketika dilamar, keluarganya yang menentukan harus 40 manyam atau 35 manyam. Karena anak saya adalah seorang dokter, anak saya dari SD ranking 1, anak saya anak orang bangsawan berdarah biru, misal begitu. Dia naikkan sehingga tidak terjadi perkawinan itu. Hati-hatilah keluarga yang seakan-akan
ingin menampakkan harga dirinya, tapi terjebak di dalam perbuatan yang tidak baik. Maka jemaah maka Allah Subhanahu wa taala Rasulullah mengatakan di awal, seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan mahar baik sedikit ataupun banyak, lalu apa yang terjadi? Walaysa fi nafsihi ayuaddi ilaiha haqqa, ya. Tapi kemudian dia tidak menunaikan mahar itu, khada'aha, dia menipu istrinya yang baru dibayarkan 2 manyam, tersisa sekitar 18 manyam kalau 20. Lalu dia menipu istrinya, dia lari, dia tidak bayar, padahal dia telah berhubungan dengan istrinya, mahar belum selesai. Famata, kata Rasulullah, kalau laki-laki ini mati, walam yuaddi ilaiha haqqaha, dan belum juga selesai hutang mahar tersebut ditunaikan, laqiyallaha yaumal qiyamah wa huwa zanin. Ketika dia bertemu dengan Allah di hari kiamat, statusnya adalah status penzina, maka dihukumi sebagai hukuman penzina. Yang berzina siapa? Laki-laki. Yang perempuan tidak dianggap berzina, ya. Laki-laki dianggap penzina, maka dia dimasukkan ke neraka sekelompok bersama orang-orang yang berzina, yang kata Nabi SAW dalam hadis Samurah bin Jundub, para penzina laki-laki dan penzina perempuan dikumpulkan dalam satu kuali. Dalam satu kuali, dijadikan kuah belangong oleh Allah. Hadis menyebutkan, ya, jadi dibakar oleh Allah dalam kuali yang besar dalam api neraka, dan mereka dalam keadaan telanjang menikmati hari-hari mereka, ya, dibakar oleh Allah dalam kuali tersebut. Disitulah berkumpulnya laki-laki yang tidak membayar mahar, karena hukumannya adalah hukuman penzina. Lalu Rasulullah mengkiaskan, ya, kata Rasulullah disambung hadis ini, wa ayyuma rajulun istadana dainan wa huwa la yuridu ay yuaddi ila sahibihi haqqah, sama dengan orang yang berhutang lalu tidak membayar hutang kepada sahabatnya yang menjadi orang yang memberi piutang kepadanya, maka nanti di hari kiamat hatta akhaza malahu, dia terus berhutang, tidak ada rencana bayar sampai hartanya lenyap, sampai hilang hartanya, enggak sanggup bayar lagi. Tapi di awal memang enggak ada rencana bayar. Ketika ada uang dia berfoya-foya sampai tidak sanggup bayar atau sampai mati. Laqiyallah wa huwa sariq. Ini yang tipe ini berjumpa dengan Allah, statusnya dijadikan sebagai pencuri, kata Allah. Maka berkumpul dengan para pencuri di hari kiamat. Kumpullah di situ, satu alumni itu, para pencuri semua berkumpul satu tempat. Oh, tidak lagi dianggap sebagai penghutang kalau mati dalam keadaan tidak membayar hutang, sama dengan orang laki-laki mati dalam keadaan tidak membayar mahar. Berbeda kalau dia merencanakan bayar tapi kemudian didahului oleh kematian, maka seluruh hartanya, harta si mayat, tidak boleh bagi warisan sampai diselesaikan dulu hutangnya kepada istrinya, sisanya baru boleh bagi warisan. Jadi seorang isteri ambil. Nah, jemaah maka Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna a'dhamaz dzunub indallahi azza wa jalla, sesungguhnya di antara dosa terbesar di sisi Allah adalah rajulun tazawwaja imra'atan, seorang yang menikahi seorang perempuan, falamma qadha hajatahu minha, setelah dia menyelesaikan hajatnya, artinya telah terjadi hubungan, talaqaha, lalu ditalaknya perempuan ini, ditalaknya istrinya, wa zahaba bimahriha, lalu dia melarikan diri dengan maharnya, tidak dia selesaikan maharnya. Ini tentu terjadi pada kasus orang-orang yang muajjal tadi, yang muajjal, yang ditunda maharnya. Dan ini termasuk yang telah dijamin oleh Allah
menjadi salah satu pelaku dosa besar. Dalam hadis-hadis berikutnya, hampir semua hadis menyebutkan dia menghadap Allah dalam keadaan berzina. Nah, jemaah melakukan Allah, kita ini baru dihalalkan mahar itu. Jadi mahar itu setelah kita beri, itu menjadi hak milik isteri sempurna. Baru dihalalkan kembali untuk kita kalau isteri kemudian menghibahkannya untuk kita. Makanya Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 4, wa atun nisa saduqatihinna nihlah, berikanlah perempuan mahar untuk menghalalkan wajib. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Seandainya istrimu memberikan maharnya untukmu, kata Allah, dalam keadaan mereka ikhlas, mereka ridha, dia berikan, ya. Mungkin karena melihat kekurangan pada kita, kita butuh modal, dia mengatakan, bang, ambillah mahar ini, jadikanlah modal ini, saya hibahkan. Nah, tapi harus jelas, Pak, statusnya harus jelas, dihibahkan atau dihutangkan. Jangan payah gelah datanya, ini hutang apa hibah. Karena bahasa hari ini orang kadang-kadang enggak jelas. Ini saya berikan modal, kita pikir diberikan, rupanya dihutangkan. Ini juga wajib bayar. Yang enggak wajib bayar yang mana? Yang dihibahkan. Jadikanlah modal, ya, buatlah satu apa, jualanlah atau apa saja. Kalau isteri melakukan ini, kata Allah, fakuluhu hani'an mari'a, makanlah mahar itu dengan cara yang lezat, dengan cara yang baik, kata Allah. Nah, itu baru halal. Jadi beruntunglah laki-laki yang hari ini diberikan mahar oleh istrinya, itu enggak wajib bayar, ya. Ada yang istri begitu, ada, namun sedikit sekali. Yang banyak mengutangkan, itu pun sudah baik, ya. Jadi hati-hati bermain-main dengan urusan kewajiban kita memberikan mahar kepada istri. Dan sebagai penutup, mahar itu harus dipahami dia yang bermanfaat untuk istri. Tidak boleh memberikan mahar yang tidak bermanfaat, walaupun seperangkat alat salat, tapi bermanfaat, artinya bisa digunakan. Nah, bagaimana hukumnya seandainya mahar bacaan atau hafalan ayat dari Al-Quran? Karena berdasarkan kisah dari Nabi SAW, seorang perempuan mendatangi Nabi lalu mengatakan, wahabtu nafsi lak, ya Rasulullah, kuhibahkan diriku kepadamu, maksudnya nikahilah aku. Rasulullah mengatakan, aku sedang tidak berhajat untuk menikah. Lalu ternyata ada sahabat yang mendengarkan percakapan itu, diambil kesempatan oleh sahabat ini, ya Rasulullah, kalau engkau tidak mau, bah gelung mentang. Pintar nih sahabat, makanya kalau mau nikah yang agak lumayan free, yang banyak kekurangannya, harus sering-sering dengarkan percakapan itu, bang. Nah, di situ Rasulullah mengatakan, engkau punya apa untuk mahar? Kain sarung punya, kain atau pakaian punya untuk istrimu ini, calon istrimu ini? Tidak ada, ya Rasulullah. Engkau punya cincin dari besi, khataman min hadid punya? Tidak ada, ya Rasulullah. Ternyata ini yang minta ini orang miskin. Mungkin dia di situ kesempatan dia minta. Lalu tidak ada apa-apa. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ada hafalan ayat? Ada, ya Rasulullah. Baik, kunikahkan engkau dengan mahar hafalan tersebut. Ini banyak salah dipahami oleh orang. Pertama, tidak boleh melangkah langsung ke hafalan Quran kecuali dalam keadaan tidak mampu memberi yang terbaik. Jadi baru boleh memberikan hafalan Quran untuk istri kalau tidak ada emas, tidak ada apa-apa. Itu istri dulu yang mau dengan hafalan Quran. Nah, istri sekarang, Pak, walaupun 32 juz kita hafal, kalau nggak ada apa-apa mereka tetap bertahan, tidak mau. Karena apa manfaatnya? Nah, begitu. Jadi pertama yang harus dipahami, harus bermanfaat. Langkah terakhir baru boleh hafalan Quran. Yang kedua, ini yang tidak dipahami oleh banyak orang. Hafalan itu harus ada manfaat untuk istri. Kalau cuma hafal diri sendiri, tidak ada manfaat, untuk apa? Itu tidak berlaku mahar. Maka ulama-ulama mengatakan dalam kitab-kitab, jadi dalam kitab-kitab Syafi'iyah, mulai dari yang paling kecil sampai paling besar semua, itu menyebutkan
Syarat boleh dengan hafalan ayat, ayat itu diajarkan ke isteri. Jadi manfaatnya dia mengajarkan Quran ke isterinya, bukan sekedar menghafal. Nah dulu bagaimana? Dulu kan orang baru masuk Islam, orang baru-baru keislaman, banyak perempuan kadang-kadang tidak tersentuh dengan sisi agama. Jadi begitu disuruh oleh Rasulullah hafalan, maksudnya hafalan itu diajarkan ke istrinya. Jadi enggak boleh mahar, enggak ada manfaat sama sekali ke isteri. Apa gunanya mahar? Dan itu tidak sama, tidak cocok dengan tujuan memberi mahar. Makanya jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi yang masih terhutang mahar pada istrinya, segera selesaikan sebelum kematian itu datang. Ya, selesaikanlah. Jangan jadi kemurkaan Allah. Bagi yang belum membayar apapun hutang di atas dunia secara umum, selesaikanlah sebelum berhadapan dengan malaikat maut. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.